Baik, sebelumnya Pangan Jali. Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan materi mengenai individu bagian dari masyarakat. Nah, sebelum dari itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, yang dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Putu Juwita Pracika Dewi, presensi 32, NIM 2311031162. Nah, untuk Milan, dipersilakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ninyaman Milan Stiarianti dari SD 3 Mekar Buana, kelas 3 SD. Baik, untuk Milan, apakah sudah siap untuk kita belajar hari ini? Siap, Bu. Ya, adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini, yang pertama ada kota dan kabupaten. Nah, yang kedua itu ada pemerintahan daerah. Nah, yang ketiga kita nanti akan mengenal tugas dari pemimpin daerah. Yang keempat ada peran masyarakat dalam kehidupan sosial. Nah, yang kelima itu ada pun contoh pemimpin daerah yang ada di Indonesia. Yang keenam kita nanti akan mengenal logo dari Kabupaten Badung serta makna dan arti dari logo tersebut. Nah, yang pertama-tama Ibu akan menjelaskan mengenai kota dan kabupaten. Nah, perlu Milan ketahui bahwa setiap daerah di Indonesia ini dibagi menjadi dua bentuk pemerintahan. Nah, ada kota dan kabupaten. Ibu akan menjelaskan yang pertama mengenai kota. Nah, menurut Milan sendiri, kota itu apa? Kota itu bangunan bertingkat. Iya, betul sekali. Bahwa kota itu adalah wilayah yang perkembangannya itu lebih maju dibandingkan dengan kabupaten. Benar dikatakan Milan bahwa kota itu dia memiliki bangunan bertingkat. Serta kota itu menjadi pusat ekonomi, perdagangan, dan industri. Nah, di kota itu sendiri ada juga fasilitas modern. Nah, Ibu kasih contoh fasilitas modernnya itu seperti rumah sakit. Nah, rumah sakit di kota itu dia lebih besar dan di alat-alatnya itu jauh lebih canggih dibandingkan dengan di kabupaten. Nah, menurut Milan, kota yang ada di Bali kota apa? Tidak tahu. Iya, bahwa kota yang ada di Bali adalah kota Denpasar. Agar Milan bisa tahu. Bisa dimengerti? Bisa. Jika bisa, Ibu akan lanjut dengan kabupaten. Nah, kabupaten itu adalah wilayahnya lebih luas dibandingkan kota, dikarenakan di kabupaten itu terdapat banyak desa dan banyak kecamatan. Nah, menurut Milan sendiri, di kabupaten apa yang Milan tahu? Kabupaten Badung. Ya, betul. Ada Kabupaten Badung, ada Kabupaten Bangli, ada Kabupaten Karangasem, Jembrano, Negaro, dan lain-lainnya. Dan masih banyak lainnya. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Ya, Ibu akan lanjut ya. Nah, selanjutnya di sini sudah Ibu cantumkan perbedaan dari kota dan kabupaten. Bisa Milan lihat di sini bahwa perbedaannya itu dari segi wilayahnya, luas wilayahnya. Kalau di kota itu dia lebih kecil, sedangkan kabupaten itu dia lebih luas karena terdiri dari banyak desa. Nah, kalau dari kepadatan penduduknya itu, di kota itu dia lebih padat karena di kota itu menjadi pusat perekonomian. Berbeda dengan di kabupaten, kalau di kabupaten itu dia lebih tersebar karena banyak area pedesaan. Nah, kalau dari fasilitas umumnya, di kota itu dia lebih modern. Nah, seperti Ibu jelaskan tadi, di kota itu ada mall besar, ada rumah sakit besar yang memakai alat-alatnya canggih dan masih banyak lainnya. Nah, berbeda dengan kabupaten, kalau kabupaten itu dia cukup lengkap, tapi dia itu lebih sederhana dari yang di kota. Nah, dari segi mata pencahariannya, di kota itu meliputi perdagangan, industri, dan jasa. Nah, kalau di kabupaten itu dia meliputi pertanian, perkebunan, dan peternakan. Nah, yang paling terakhir dari tingkat pembangunannya, kalau di kota itu dia lebih cepat dan di kota itu banyak
gedung tinggi. Nah, kalau di kabupaten dia lebih lambat karena di kabupaten itu banyak area hijau. Nah, area hijau yang dimaksud itu seperti sawah. Nah, sawah itu kenapa disebut area hijau? Karena di sawah kita tidak diperbolehkan untuk melakukan pembangunan. Bisa dimengerti kan? Bisa. Ya, Ibu akan lanjut. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pemerintahan daerah. Nah, pemerintahan daerah itu adalah badan yang mengurus suatu daerah. Adapun tingkatan dari pemerintahan daerah yang Ibu sudah cantumkan, yang Milan bisa lihat di sini. Nah, yang pertama itu ada pemerintahan kabupaten atau kota yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, di bawah dari kabupaten atau kota ada kecamatan. Nah, kecamatan di lingkungan kita apa? Kecamatan Abian Semal. Iya, betul. Nah, di bawah dari kecamatan itu ada kelurahan. Nah, kalau kelurahan kita apa? Mekar Buana. Iya, betul sekali. Nah, di bawah dari kelurahan ada RW. RW itu artinya rukun warga. Nah, di bawah dari RW ada RT. Nah, RT itu artinya rukun tetangga. Bisa dimengerti kan? Bisa, Bu. Ibu akan lanjut. Nah, kita akan mengenal tugas dari pemimpin di daerah. Nah, setiap daerah pasti memiliki pemimpin dengan tugasnya masing-masing. Nah, yang pertama itu bisa Milan lihat di sana, ada gubernur. Nah, tugas dari gubernur itu dia itu memimpin provinsi serta mengatur pemerintahan. Nah, Ibu kasih contoh, misalnya kita terkena musibah banjir atau musibah lainnya, seorang gubernur akan memberikan bantuan berupa dana atau akan ikut serta mengevakuasi warganya yang terkena bencana tersebut. Itu. Nah, yang kedua ada bupati atau wali kota. Nah, bupati atau wali kota itu dia bertugas untuk memimpin kabupaten atau kota, serta dia menjalankan program pembangunan. Nah, Ibu kasih contoh, misalnya ada sekolah yang rusak, bupati atau wali kota akan memberikan bantuan dana untuk memperbaiki sekolah tersebut. Nah, yang ketiga ada camat. Nah, camat itu tugasnya memimpin kecamatan serta melaporkan jika ada kebutuhan daerah kepada pemerintahan kabupaten atau kota. Nah, Ibu kasih contoh, misalnya ada jalan yang rusak, camat akan melaporkan ke kabupaten atau kota seperti itu agar jalan tersebut bisa diperbaiki. Yang keempat ada kepala desa atau lurah. Nah, tugas dari kepala desa atau lurah itu dia mengurus administrasi warga. Misalnya, Ibu kasih contoh ketika kita membuat KTP atau KK, kita akan mencari kepala desa atau lurah seperti itu. Nah, yang nomor 5 ada RT atau RW. Nah, RT atau RW ini dia penghubung antara warga dengan pemerintahan. Nah, contohnya itu dia itu menggalang dana untuk membantu warga yang mengalami musibah atau terkena masalah. Nah, bisa dimengerti Milan? Bisa, Bu. Ibu akan lanjut jika bisa. Nah, di sini Ibu akan lanjut mengenai peran masyarakat dalam kehidupan sosial. Nah, adapun beberapa peran masyarakat dalam kehidupan sosial, yang pertama itu bekerja sama atau gotong royong. Nah, kita harus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, Ibu kasih contoh, Milan harus bekerja sama, misalnya dalam kerja kelompok. Nah, Milan harus bekerja sama di kelompok tersebut agar tugas yang Milan kerjakan itu lebih mudah cepat terselesaikan dan lebih bisa Milan cepat selesai. Nah, yang kedua itu membantu sesama. Nah, salah satu yang paling penting adalah bekerja sama. Jika kita saling membantu, maka kita akan bisa hidup dengan damai. Nah, Ibu kasih contohnya itu Milan
perlu membantu teman Milan atau saling membantu dengan teman agar nanti kalau Milan mengalami kesusahan, teman Milan tersebut juga akan membantu Milan, seperti itu. Sudah ngerti? Bisa, Bu. Nah, yang ketiga ada menjaga tertib dan keamanan. Nah, ini yang paling penting. Dalam kita hidup di masyarakat, kita perlu menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat. Nah, Ibu kasih contoh seperti ronda malam. Pasti Bapak Milan ronda malam untuk menjaga lingkungan sekitar kita, kan? Iya. Ya, contohnya seperti itu. Nah, yang keempat itu ada berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Nah, ini yang paling penting. Kita harus berpartisipasi dalam beberapa kegiatan agar kita bisa mengenal antara satu dengan yang lainnya. Nah, Ibu kasih contoh seperti Posyandu. Pasti Milan mengikuti Posyandu, kan? Iya. Nah, itu juga bisa menambah lingkungan pertemanan Milan dan menambah wawasan Milan. Itu contohnya. Kalau di ibu-ibu PKK, contohnya Ibu kasih yang ada di lingkungan kita seperti rapat rutin PKK. Nah, rapat rutin PKK juga bisa mempererat hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Selain itu juga di daerah kita ada senam, kan? Nah, senam ini juga bisa mempererat hubungan antar anggota masyarakat. Itu. Nah, yang kelima ada menjaga kebersihan lingkungan. Nah, ini yang paling penting. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan, baik itu di rumah, di sekolah, dimanapun kita tinggal, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Nah, contohnya ketika Milan sedang berjalan, lalu Milan melihat ada sampah, Milan sebaiknya mengambil sampah tersebut lalu membuang sampah tersebut kepada tempat sampahnya, pada tong sampah, seperti itu. Nah, itu contohnya. Bisa dimengerti, Milan? Bisa. Jika bisa, Ibu akan lanjut. Nah, di sini ada contoh pemimpin daerah di Indonesia. Nah, Ibu memberikan contoh seperti Ganjar Pranowo. Dia sebagai Gubernur Jawa Tengah menjabat dari tahun 2013 hingga tahun 2023. Nah, Ganjar Pranowo ini dikenal sebagai pemimpin yang transparan, yang dekat dengan masyarakat. Nah, ia juga sering aktif dalam media sosial. Nah, selain itu juga, ia juga membangun infrastruktur untuk memperlancar akses perekonomian di Jawa Tengah. Nah, yang kedua, ada Wayan Koster. Nah, dia itu sebagai Gubernur Bali dari 2018 hingga sampai saat ini. Nah, Wayan Koster ini dia berfokus pada pembangunan ekonomi berbasis pariwisata. Nah, selain itu juga dia menerapkan kebijakan transparan dan akuntabel guna mengoptimalkan potensi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bali. Bisa dimengerti, Milan? Bisa. Nah, jika bisa, Ibu akan lanjut dan mengajak Milan untuk memperkenalkan logo dari Kabupaten Badung. Nah, bisa Milan lihat di sini. Nah, di sini bahwa bentuk dari logo Kabupaten Badung ini dia berbentuk segi 5 sama sisi. Nah, ini dia artinya melambangkan Pancasila sebagai dasar falsafah hidup bangsa Indonesia. Nah, dari segi warnanya, dia itu berwarna biru laut yang melambangkan wilayah Kabupaten Badung itu berbatasan dengan gunung dan laut yang merupakan lambang, artinya yang merupakan lambang dari kesuburan dan kenyamanan. Nah, di sini juga di tengah-tengah dan di sini ada Meru Tumpang 11. Nah, Meru itu berarti gunung yang melambangkan alam semesta atau buana lambang dari kedamaian dan kemakmuran. Nah, Tumpang 11 ini dia melambangkan tingkat alam yang tertinggi dari semua arah, atau kita sebut bisa Eka Dasa di Lokapala. Nah, yang di tengah-tengah ini terdapat keris. Bisa Milan lihat, di tengah-tengah ini ada keris.
keris itu adalah pusaka suci atau kita bisa sebut dengan panjenengan. Nah, keris ini dia melambangkan keberanian, kesatriaan, dan mencerminkan semangat hutan Nado. Nah, ini di tengah-tengah ini ada loop 3 pada keris yang artinya melambangkan kesinengah kesatria. Nah, yaitu 3 hal yang mewujudkan sifat dari seorang satria. Yang pertama itu ada arta. Nah, arta itu berarti benda atau kekayaan atau materi. Nah, yang kedua ada otot. Nah, otot itu artinya kekuatan fisik atau kesehatan tubuh. Yang ketiga ada kepratian yang berarti ilmu pengetahuan. Nah, di sini yang di samping ini ada padi dan kapas. Nah, padi dan kapas itu yang diikat dengan 11 kali gulungan tali. Nah, padi dan kapas ini dia juga melambangkan sandang dan pangan. Nah, di sini juga padi sebanyak 16 butir dengan tali pengikat itu sebanyak 11. Nah, di sana juga ada kapas. Kapas itu sebanyak 9 lembar. Nah, itu juga melambangkan bahwa tanggal 16 November 2009 itu diperingati sebagai Hari Mangupura sebagai ibu kota Kabupaten Nado. Nah, di sini di tengah-tengah ini bisa kalian lihat ada motonya, yaitu motonya Cura Dharma Raksaka yang berarti membela kebenaran. Bisa dengarkan Mila? Bisa. Baik, jika bisa, segitu saja materi dari Ibu. Ada yang Milan ingin tanyakan? Tidak, Bu. Jika tidak, Ibu akan memberikan Milan kuis atau pertanyaan. Nah, dan siap-siap ya. Iya. Pertanyaan yang pertama, Ibu tadi menjelaskan mengenai kota dan kabupaten. Nah, pertanyaannya itu, tadi Ibu menjelaskan bahwa kota itu adalah wilayahnya lebih maju daripada kabupaten. Nah, tadi Ibu bertanya ke Milan, apa kota dari Bali? Kota Denpasar. Iya, betul sekali. Milan masih ingat yang Ibu katakan. Nah, pertanyaan yang kedua, Ibu ingin bertanya tadi mengenai kota dan sekarang mengenai kabupaten. Nah, kabupaten itu wilayahnya kan lebih luas karena dia memiliki banyak pendesaan dan banyak kelurahan. Ya. Nah, Ibu ingin bertanya nih, kabupaten apa yang Milan tahu? Nah, tadi kan Milan sebutkan satu saja. Sekarang Ibu menyuruh Milan untuk menyebutkan 3 kabupaten yang Ibu sebutkan tadi. Kabupaten apa yang Milan ingat yang Ibu sebutkan tadi? Kabupaten Badung, Kabupaten Iya. Karangasem, Kabupaten Bangli. Iya, betul sekali. Milan ingat. Nah, selanjutnya Ibu akan bertanya ke Milan. Tadi Ibu menjelaskan tentang tingkatan dari pemerintahan daerah. Nah, apa aja tingkatannya dari yang paling pertama dulu? Ada apa aja di sana? Ada pemerintahan, Kabupaten atau kota. iya betul. Yang kedua ada, Kecamatan. iya ada kecamatan. Yang ketiga ada, Kelurahan. iya betul. Nah, di bawah dari kelurahan itu ada apa? Ada RW. Iya, ada RW. Di bawah dari RW ada, RT. iya betul sekali. Nah, selanjutnya Ibu sudah memberikan Milan kuis. Izinkan Ibu untuk memberikan kesimpulan pada pertemuan kita kali ini. Nah, kesimpulannya tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai kota dan kabupaten, bahwa kota itu memiliki wilayah yang lebih maju daripada kabupaten. Sedangkan kalau kabupaten itu wilayahnya lebih luas karena dia memiliki banyak desa dan banyak kecamatan. Nah, di sana juga Ibu sudah menjelaskan mengenai perbedaan dari kota dan kabupaten serta mengenai pemerintahan daerah
Di pemerintahan daerah ada tingkatan dari pemerintahan daerah yang sudah Ibu jelaskan tadi ke Milan. Selanjutnya tadi Ibu menjelaskan mengenai tugas dari pemimpin daerah, sudah Ibu jelaskan tadi juga. Dan ada juga peran masyarakat dalam kehidupan sosial, itu sudah Ibu jelaskan tadi, seperti kita bekerja sama, saling membantu sesama, ada juga kita harus membuang sampah pada tempatnya, seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu juga sudah menjelaskan contoh pemimpin yang ada di Indonesia. Nah, Ibu jelaskan tadi seperti Bapak Ganjar Pranowo serta Bapak Wayan Koster. Nah, selanjutnya Ibu sudah mengajak Milan untuk mengenal makna dari Kabupaten Badung. Nah, sekian kesimpulan dari Ibu dan sekian pemaparan materi dari Ibu. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak, Bu. Jika tidak, Ibu ingin menyampaikan semoga materi yang Ibu jelaskan hari ini akan berguna untuk Milan di masa depan nanti serta di kemudian hari. Nah, jika Milan tidak bertanya, Ibu akan akhiri pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.